Kina duduk di kursi kayu pavilion heksagonal dengan Ezra. Angin malam itu sejuk, dengan aroma bunga yang samar, dia merasa suasana hatinya jauh lebih nyaman. Ezra, apakah Nona Sealer itu menyukaimu? Kina mengajukan pertanyaan yang telah menekannya sepanjang malam. Dia baru saja menyatakan perasaannya padaku, Ezra berkata dengan ringan, melepas mantelnya dan menutupinya. Apa? Kina terkejut dan berteriak, hampir melompat kaget. Ryuko tahu bahwa dia sudah menikah dan punya istri, ternyata menyatakan perasaan padanya. Aku sudah menolak, Kina bersuara, menundukkan kepala dan berkata dengan cemberut, dia sangat cantik, tubuhnya bagus, anggun dan mulia, temperamennya anggun, latar belakang keluarganya juga sangat bagus. Mengapa kamu menolaknya? Bukan karena penampilannya yang ambisi, jujur saja, Ryuko memang cantik, dengan wajah malaikat mutlak dan postur tubuh yang menawan. Aku menyukai kekasih masa kecilku, Ezra berkata pelan. Kina tercengang, kemudian mengepalkan tangan kecilnya dan menghantamnya, pipinya panas dan mengutuk, Ezra, aku merasa kamu sangat bajingan dan membosankan. Kamu tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Meskipun ada banyak wanita yang menyukaiku, meskipun semua orang berpikir kamu tidak sebaik orang lain, di mataku, tidak ada yang bisa menandingimu. Aku hanya ingin kamu menyukaiku, Ezra berkata dengan nada serius dengan sedikit kelembutan di matanya yang dalam. Kedua tangan yang dingin Kina memegang telinga yang panas, tergagap dan mendengus dingin, siapa? Siapa yang menyukaimu, Ezra? Kamu jangan narsis, aku tidak menyukaimu. Aku tahu, nada tenangnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Apa yang kamu tahu? Aku tidak menyukaimu. Dia memelototinya dan menekankan lagi, ada rasa ingin menutupi. Aku tahu kamu tidak menyukaiku, Ezra menjelaskan. Kamu, mendengar dia berkata seperti ini, Kina tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, mengetahui seorang pria memiliki harga diri yang kuat, terutama pria yang begitu bagus seperti dirinya, disangkal oleh istrinya sendiri bahwa sama sekali tidak menyukainya, dia akan pasti merasa frustasi dan terpukul. Dan dia sebenarnya bukan tidak membencinya, hanya saja. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, sebenarnya, aku bukan tidak menyukaimu, hanya sedikit menyukaimu saja. Aku tahu, Ezra masih berkata sama, apa yang kamu tahu? Kina merasa pemikiran pria ini sangat aneh. Kamu menyukaiku, tidak hanya sedikit. Aku tidak ada, wajah Kina memerah dan menjawab dengan lantang. Aku hanya menyukaimu sedikit saja, benar-benar hanya sedikit. Terakhir kali, kamu mengatakan di rumah sakit bahwa kamu ada sedikit menyukaiku saat di awal, bukan hanya sedikit. Ezra seperti kucing yang mencurigakan, di malam yang gelap menyembunyikan senyum dangkal di bibirnya. Kina bereaksi, menjadi kesal, kamu mempermainkan perkataanku. Barusan berpura-pura menjadi ksatria penyayang yang patah hati, dengan ekspresi kesepian dan mengatakan bahwa dirinya tahu dia tidak menyukainya. Tetapi saat Kina mengaku, dia malah memukul seekor ular dengan tongkat dan menyebutkan apa yang dia katakan sebelumnya. Tidak, dia menyangkal dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin kamu menghadapi pemikiranmu sendiri. Ataukah menurutmu menyukaiku adalah sesuatu yang memalukan? Bukan, dia menurunkan matanya karena malu, mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kalau begitu, apakah kamu menyukaiku? Ezra mengerutkan kening, terlihat seperti sedang berpikir. Malam itu redup, Kina menahan napas, tidak bisa melihat ekspresinya, tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, sedikit gugup menunggu jawabannya. Sesaat, dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, aku harus memikirkan pertanyaan ini. Saat ini aku tidak bisa memberitahumu jawabannya, Kina. Kamu menyukaiku atau tidak? Apakah masih harus memikirkannya untuk waktu yang begitu lama? Kina bertanya dengan nada rendah, merasa dia tidak ingin menyakiti hatinya, makanya berkata seperti itu. Tunggu setelah beberapa hari sampai dirinya lupa, maka tidak perlu menjawab lagi. Aku tidak pernah menyukai orang, tidak tahu apa itu suka.
Aku pikir ini adalah pertanyaan yang sangat penting, dan aku tidak ingin memberimu jawaban yang tergesa-gesa, Ezra berkata dengan sangat serius. Oh baiklah, melihat dia berkata seperti ini, suasana hati sedikit membaik, tetapi dia masih sedikit tertekan karena tidak mendengar jawaban yang pasti. Aku akan memberitahu jawabannya besok, Ezra berjanji. Tidak jauh Vito yang diam-diam mengintip, merendahkan suaranya berkata kepada ibu di sampingnya, Bu, lihat, kakak kedua berhati jahat, kakak ipar kedua sama sekali bukan lawannya. Hanya dalam beberapa kata, langsung membuat kakak ipar kedua terjebak, dan menyatakan perasaan dengan linglung. Memang berhati jahat, tetapi kecerdasan emosional sedikit mengkhawatirkan. Kalenia menghela nafas tidak berdaya. Tuan muda kedua tidak mengerti bahwa wanita itu mengandalkan bujukan. Pada saat kritis ini, terlepas dari apakah dia benar atau tidak, jawab dulu jawaban yang ingin dia dengar. Tunggu sampai besok, hati pun sudah dingin, kasihan dengan menantu perempuan keduanya. Kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual mengandalkan pembentukan dan pengasuhan bawaan. Dalam hal ini, kakak kedua pada dasarnya tidak perlu diselamatkan. Vito tidak tega menyerang ibunya lagi, tapi dia merasa kakak kedua telah banyak berubah. Kalau dulu takutnya dia tidak akan bisa mengucapkan 3 kata dalam sehari, meskipun sekarang masih tetap sama, saat dia bersama kakak ipar kedua, meskipun dia masih berbicara singkat, tetapi sudah lebih sering berbicara. Ini sangat menghibur, menurutku, kalian ibu dan anak mengintip orang lain berbicara. Etiket macam apa? Kakek Okto berteriak marah, mengejutkan Vito dan Nyonya Okto. Dan juga membuat Kina yang sedang duduk di pavilion heksagonal hampir melompat karena terkejut. Kakek, kenapa kamu di sini, ayah? Kamu adalah pemeran utama malam ini, mengapa kamu keluar? Vito dan Kalenia setuju dan berkata dengan rendah hati, mereka tidak tahu sudah berapa lama Master berdiri di belakang mereka. Kakek Okto memegang tongkatnya dan mendengus, memangnya tidak boleh keluar untuk menghirup udara? Bibir Vito tersenyum menyanjung, kakek, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika sudah cukup, ayo kembali ke ruang perjamuan segera. Tidak sopan jika meninggalkan sekelompok besar tamu di ruang perjamuan. Lebih baik memberikan ruang waktu dan tempat untuk kakak kedua dan kakak ipar kedua untuk menumbuhkan perasaan. Dia takut jika masih tidak pergi lagi, kakak kedua akan memintanya untuk menyelesaikan permasalahan setelah musim gugur. Benar, ayah. Bukankah kamu ingin memeluk cicitmu? Ayo, ayo. Kalenia mengedipkan mata pada putranya, mereka berdua menyapa kakek dan berjalan menuju ruang perjamuan. Sudah berapa lama mereka mengintip, akhirnya tersisa 2 orang. Kina menutupi wajahnya dan bertanya pada pria yang terlihat tenang di sampingnya, tampak jelas dia sadar akan hal itu. Tidak lama, dia menjawab, itu berapa lama, saat kita membicarakan apa? Ezra terdiam selama beberapa detik, mereka ada di sana saat kamu berkata, kamu bukan tidak menyukaiku, hanya saja sedikit menyuka. Kina tidak tahu harus berkata apa, begitu banyak orang mendengar pernyataan perasaan dirinya kepadanya. Setelah perjamuan selesai mengantar para tamu, hari sudah sangat larut, dengan kebaikan dan permintaan keluarga Okto, Kina dan Ezra harus tinggal di villa keluarga Okto. Ezra membawa Kina kembali ke kamar dan berkata kepadanya, sudah larut, setelah mandi, kamu harus istirahat dulu, aku masih ada urusan yang ingin ditangani. Jangan terlalu malam, berpikir kalimat ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dia dengan cepat menjelaskan, maksudku lukamu belum sembuh, dan begadang itu tidak baik. Aku tahu, setelah selesai berbicara, berbalik untuk meninggalkan ruangan dan sekalian menutup pintu. Kina melengkungkan bibirnya dan tersenyum hangat, pria ini mungkin sadar bahwa kehadirannya membuat dia merasa tidak nyaman, jadi mengalah dan meninggalkan ruangan untuk dirinya. Di dalam lemari, ada pakaian seukuran tubuh Ezra dan dia, semuanya baru. Sebagian besar masih ada kartu merek. Kina mengambil 1 set piyama dan berjalan ke kamar mandi. Vito memandang Ezra dengan ekspresi aneh. Kakak kedua,
apakah kamu diusir oleh kakak ipar kedua? Ezra berjalan menuju ruang kerja dengan langkah mantap dan anggun, mengerutkan bibirnya dengan dingin dan mengabaikannya. Atau kakak kedua benar-benar lemah secara fisik? Vito bertanya dengan curiga, di tengah malam, tidak memeluk istri kecil yang menawan itu, dan ternyata pergi ke ruang kerja. Ada masalah, pasti ada masalah. Tatapan dingin yang mematikan melesat. Vito tiba-tiba terdiam, menggosok hidungnya, kemudian berjalan ke ruang kerja. Dia bisa dikatakan sebagai model dari 24 saudara berbakti, mengkhawatirkan kebahagiaan kakak keduanya, tetapi kakak keduanya tidak menghargainya. Melihat Ezra duduk di depan meja, Vito mondar-mandir, dengan ekspresi sedih, menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak kedua, meskipun kamu menyalahkan aku juga harus memberitahumu sesuatu. Luka tembakmu itu masih belum sembuh, tubuhmu menjadi lemah itu hal normal. Meminta dapur untuk membuat sup afrodisiak itu tidak sulit, kalau tidak, juga bisa pergi ke dokter. Kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri, dan juga, begadang bisa melukai ginjal." Keluar, suara yang dalam dan berbahaya terdengar dingin, suhu di ruang kerja tiba-tiba turun ke titik beku. Vito yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa tahun dan telah berkontak dengan semua jenis nama besar, juga ditekan hingga sulit bernapas oleh aura kuat yang sangat menawan dan sangat menindas ini. Meskipun kakak keduanya dingin, tidak tersenyum dan tidak berekspresi, kata-kata dan nadanya sangat elegan, dia tidak pernah mendengarnya mengucapkan kata-kata kasar. Sekarang dia benar-benar menggunakan kata keluar, pasti sudah menyentuh batasannya. Dia juga memperkuat dugaan tubuh kakak kedua lemah. "Kalau begitu aku akan keluar." Vito berhenti berbicara lagi, dan menasihati, "Kakak kedua, lukamu belum sembuh, tolong jangan begadang terlalu malam." Setelah berbicara, dia menghela nafas tak berdaya, berbalik dan pergi. Cedera kakak kedua telah sembuh 6 atau 7 poin. Jika itu dia, pasti tidak akan menjadi masalah untuk bertarung sepanjang hari dan malam. Tapi tidak disangka kakak keduanya, pria berdarah besi yang berdiri di tanah, ternyata kuat di luar dan ruang kerja mewah bergaya Eropa yang besar kembali hening. Ezra berpikir sejenak, mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Letnan Jenderal." Di ujung telepon yang lain, terdengar suara pria yang ketakutan. Ukuran pasukan khusus Wolves tidak sebesar pasukan grup. Letnan Jenderal adalah pangkat Ezra sebelumnya di tentara. 3 tahun yang lalu, dia tiba-tiba dipindahkan ke pasukan khusus Wolves sebagai komandan tertinggi. Ezra menjawab dengan serius. Beberapa jari yang diletakkan di atas meja sesekali mengetuk meja, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. "Apakah ada instruksi dari Letnan Jenderal?" Pria di ujung telepon segera duduk tegak dan bertanya dengan gemetar. Hening, ada keheningan yang menakutkan. Setelah beberapa waktu, Ezra berkata dengan dingin, "Ingin bertanya sesuatu padamu." "Letnan Jenderal, silakan bertanya. Aku akan memberitahu semuanya yang aku tahu." Pria itu berkata dengan nada yang sangat hormat. "Bagaimana cara memastikan benar-benar menyukai seseorang?" Dia bertanya dengan acuh tak acuh dan tegas, "Bruak." Pria itu sangat ketakutan. Ponselnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tertegun selama 10 detik, kemudian dengan cepat mengangkat telepon. "Permisi, apakah kamu Letnan Jenderal Ezra?" Dia bertanya dengan tidak percaya. "Iya, kamu bahkan tidak bisa mendengar suaraku lagi?" Dia bertanya dalam retorika yang sangat menawan, membuat orang berkeringat dingin. Tidak, Moody buru-buru menyangkal, membelai hati kecil yang ketakutan. "Letnan Jenderal bertanya padaku bagaimana cara diri sendiri memastikan menyukai seseorang kan?" Nada tunggal yang sangat acuh tak acuh. Itu sudah cukup untuk membuat Moody ketakutan hingga jiwa melayang, mencurigai apakah diri sendiri sedang mengalami mimpi buruk. Letnan Jenderal ternyata benar-benar berkonsultasi dengan dirinya seorang psikiater kecil di Elysium untuk masalah emosional. Setelah menunggu setengah menit untuk jawabannya, nada suara Ezra yang dingin memerintah, "Bicaralah."
Apakah Letnan Jenderal sedang jatuh cinta? Moody bertanya dengan ngeri dan penasaran. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, dia berkata dengan dingin, jijik dengan gosip tentang kehidupan pribadinya. Baik, Moody segera memperbaiki sikapnya dan berkata dengan hati-hati dan hormat, Letnan Jenderal, pertama-tama, izinkan aku menjelaskan satu hal. Aku adalah seorang psikolog, bukan ahli profesional dalam hal perasaan emosional. Menjawab pertanyaanmu, jawaban yang aku berikan padamu mungkin tidak 100% benar, hanya untuk referensi saja. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa mencari jawaban untuk beberapa survei emosional otoritatif internasional di Google. Lagi pula, ini adalah masalah emosional atasan, dan menanyakannya pada waktu larut malam, ini cukup untuk melihat bahwa Letnan Jenderal menganggap serius hubungan perasaan ini. Dia harus menghadapinya dengan hati-hati dan serius, tidak mentolerir kesalahan sedikit pun, jika tidak, Letnan Jenderal pasti akan menggunakannya sebagai target dan melatih keahlian menembak bawahannya. Setelah mengingatkan hal ini, Moody mulai menganalisis pertanyaannya dengan hati-hati, sesekali memberikan beberapa contoh untuk mengkonfirmasi jawabannya. Ezra mendengarkan jawabannya dengan ponsel di satu tangan, dan dengan cepat mengetuk keyboard dengan 5 jari di tangan lain, merekam apa yang dia katakan tepat waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 1 jam kemudian. Apakah Letnan Jenderal memiliki pertanyaan lain untuk dikonsultasikan? Setelah menganalisis secara menyeluruh, pada akhirnya, Moody bertanya dengan rajin dan penuh dedikasi. Dengan satu kalimat Ezra, tidak ada, mengakhiri panggilan. Mengesampingkan ponsel, dia menggeser mouse dan melihat dokumen Word dengan 3 halaman penuh teks dengan ukuran tulisan nomor 4 dan sedikit mengernyit. Kemudian membuka situs web Google, mengikuti saran yang diberikan oleh Moody, mencari jawaban standar otoritas internasional di internet, sesekali membuat catatan di notepad. Setelah dengan hati-hati dan teliti membandingkan jawaban yang tak terhitung jumlahnya di internet, dia menggabungkan apa yang dikatakan Moody kepadanya, kemudian menggabungkan dengan perasaannya sendiri, kemudian mengutip jawaban yang dikompilasi di notepad. Setelah selesai, Ezra berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya, melihat cakrawala mulai bersinar cahaya putih, berpikir akan memberitahunya jawabannya nanti. Ada sedikit perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hati.